Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghairuh. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan meningkatkan iman dan ketakwaan yang benar di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala janji-janjinya kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang kurang lebih artinya, andaikan satu penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakat, akan kami buka bagi kaum tersebut barakat, keberkahan-keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi manakala mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan tersebut, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami berikan siksa kepada mereka atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, berjanji akan memberikan keberkahan langit dan bumi. Panasnya berkah, menjadi energi, menjadi vitamin. Anginnya menjadi penyejuk, hujannya pembersih polusi, tidak menjadi banjir, tidak menjadi penyebab kehancuran dan lain-lainnya. Berkah, buminya berkah, subur, dan seterusnya dan seterusnya. Ibadallah, iman dan takwa punya kaitan erat dengan kondisi alam kita ini. Ketika iman dan takwa hilang dari jiwa seseorang, harus dua-duanya, imannya dan takwanya. Iman itu keyakinan kita, tapi takwa itu adalah amal, amal fisik kita. Iman itu amal batin, tapi amal fisik takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Allah kasih isyarat dalam Al-Quran berkaitan.
kalian kuat iman dan takwanya, berkah negeri, berkah bumi. Kalian lepas daripada salah satu, misalnya imannya ya iman, dia percaya, takwanya berantakan, ya rusak. Ibadah Allah, kita lihat bagaimana yang terjadi. Dari mana kita bisa tahu supaya kita bisa hidup berkah selama di dunia hingga akhirat? Otomatis kita akan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW orang yang kita tiru dalam mengamalkan keimanan dan ketakwaan. Karena Rasulullah adalah Al-Quran yang hidup. Dia Al-Quran yang berjalan. Dialah yang mengamalkan Al-Quran sehingga kita mencontohnya. Kita mampu untuk mengambil pelajaran tentang isi kandungan Al-Quran melalui sunnah-sunnahnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, siapa lagi yang lebih mengerti tentang Al-Quran? Tentang sunnah? Mereka para sahabat. Setelah sahabat tiada, para tabi'in. Para tabi'in tiada, tabi'it tabi'in. Tabi'it tabi'in tiada, teruslah para ulama salafun as-salih. Dan menjadi rujukan para ulama. Ulama adalah pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Artinya apa? Ulama itu yang paling mengetahui tentang ilmu Allah setelah Nabi. Tinggal ulama. Ulama yang merujuk pada zaman salaf. Walaupun kita hidup sudah 1400 tahun lebih, tapi kita tetap berpatokan pada ulama yang hidup di 3 abad pertama. Nabi SAW mengatakan, khairul qurun qarni, thumma alladhi yali, thumma alladhi yali. Sebaik-baik abad adalah abadku, lalu abad berikutnya, lalu abad yang berikutnya. 3 abad inilah yang disebut dengan abad terbaik. Kata Nabi SAW, maka ulama-ulama yang hidup di 3 zaman tersebut akan menjadi rujukan dan patokan bagi ulama-ulama sampai akhir zaman. Gitu. Sehingga apa? Sehingga selama kita berkiblat pada ulama-ulama yang hidup di 3 zaman ini, insya Allah mereka disebut sebagai pengikut salafus saleh. Ibadah Allah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita betapa pentingnya peranan ulama di tengah umat Islam. Agar iman dan takwa tetap terjaga. Agar keberkahan dunia tetap ada. Ulama kuncinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja, kalau dalam ilmu nahwu, innama artinya adatul hasr. Dia terbatas. Hanya saja yakhsyallaha, orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama orang yang paling takut kepada Allah. Artinya mereka sangat bertakwa, takut melanggar aturan Allah. Mereka ngerti apa yang ada nanti melalui berita-berita dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nanti hari akhir, bagaimana nanti neraka, bagaimana nanti surga. Ulama yang paling paham ya ikhwan. Sehingga mereka paling takut untuk melanggarnya. Makanya para ulama itu mereka ibarat bintang-bintang yang menerangi di malam hari. Penunjuk. Ibadah Allah, ibadah Allah. Tapi Nabi SAW juga melihat
Dan Nabi memberitahukan kepada kita semua sebagai umatnya, ada yang tidak suka dengan umat manusia hidup berkah, hidup baik, hidup selamat dunia akhirat. Ada yang tidak suka. Iblis network, iblis dan jaringan kerjanya tidak pernah rela, tidak pernah ridho apabila ada anak Adam hidup dalam ketakwaan dan keimanan yang benar. Mereka selalu digoda. Sehingga apa? Mereka melakukan gerakan penyelewengan kepada ulama. Sehingga ulama dicemarkan nama baiknya. Sehingga diadakan gerakan-gerakan pembusukan karakter para ulama. Kemudian Nabi SAW sudah memberitakan melalui banyak hadisnya. Nabi SAW mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Atau kama qala Nabi SAW, Nabi mengatakan akan datang satu zaman nanti pada manusia yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yafirrun ini lari, bukan meninggalkan secara biasa. Satu datang satu masa nanti orang-orang yafirrun, lari daripada ketemu ulama dan fuqaha. Meninggalkan ulama dan fuqaha dengan cara lari. Artinya segera menjauhi ulama. Jangan dekati ulama. Itu ulama berbahaya sehingga orang mau ketemu aja mesti buru-buru minggir. Lari berarti akan muncul satu zaman betapa buruknya stempel yang diberikan kepada para ulama. Sehingga orang gak mau dekat. Dibilang kuno, dibilang paranormal, dibilang dukun, dibilang radikal, dibilang ekstremis, intoleran, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Nabi katakan, kalau ini sudah terjadi, ada pembusukan terhadap para ulama, nanti ulama dan ahli hukum, fuqaha itu ahli fikih, ahli hukum agama, sudah tidak dianggap mereka, sudah tidak lagi dianggap penting, bahkan mereka dihina-hina. Maka Nabi sambung hadisnya, fayabtaliyahumullahu bithalathi baliyatin. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masa itu terjadi, orang-orang sudah menjauhi dari ulamanya, Allah akan berikan kepada kaum tersebut 3 bencana. Bencana yang pertama, Nabi SAW mengatakan, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah cabut keberkahan dari usaha-usaha mereka. Karena mereka nggak mau lagi ikutin aturan syarak, nggak mau lagi ikuti aturan Allah. Aturan Allah udah dianggap pengangkangan, padahal dia adalah tuntunan dan bimbingan. Riba di mana-mana, merampok, udah nggak kenal lagi halal haram, nggak mau lagi ada batasan-batasan, semua urusan dirinya. Korupsi, merampok, merampas, serakah, itu akan terjadi di mana-mana dengan syahwat yang luar biasa. Udah nggak takut lagi sama Allah. Allah cabut keberkahannya. Tiba-tiba akan menjadi orang-orang serakah yang luar biasa. Dia berlomba-lomba untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Tak peduli dengan cara yang benar ataupun yang batil. Hilang keberkahan. Kalau sudah pakai cara yang batil, rezekinya ambil yang haram juga, yang halal juga, apa yang terjadi?
Dia bilang, wah kalau yang halal doang, ya kita nggak cukup dong. Harus dengan yang haram juga biar cukup kehidupan kita. Orang kalau udah kena serakah cinta dunia, langit dan bumi ini nggak akan cukup untuk memenuhi syahwat dia. Nggak cukup, Pak. Langit dan bumi. Kurang. Tapi apa yang terjadi, ibadallah? Kalau sudah hilang berkah, haram, uang-uang haram masuk di tengah-tengah keluarga. Dikasih makan istrinya dan anak-anaknya, hilang keberkahan. Susah ibadah. Energi negatif, energi haram yang akan kuat di tubuhnya. Dari makanan itu melahirkan energi. Dari barang-barang haram akan melahirkan energi-energi haram. Mudah untuk berbuat yang haram. Untuk ibadah, untuk nuntut ilmu, berat. Kalaupun ada ilmu yang didapat, cepat hilang. Atau tidak berguna, nggak bermanfaat ilmu itu buat dia. Tetap saja. Ilmu agamanya bagus, banyak, hebat, tetap nggak berguna. Tetap maksiatnya jalan terus, tetap juga. Segala macam energi negatif dia tetap bisa kerjakan. Hati-hati kalau keberkahan sudah dicabut dari usaha-usaha kita ya ikhwan. Gara-gara jauh dari ulama, muncul penyakit segala macam. Bencana yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan kirim untuk orang tersebut, kaum tersebut, sultanan zaliman, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menjual hak-hak rakyat, pemimpin yang menghinakan rakyat, yang menganiaya rakyat, tak peduli siapa dia, zalim. Orang yang pengen tenang di zaman itu, dia harus berkolaborasi dengan penguasa yang zalim juga. Jadilah bahu-membahu, tolong-menolong dalam kezaliman. Bencana besar. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Dianggap nggak penting agama. Agama sama aja, semua agama sama kok. Sama aja, semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Nabi Muhammad, Bunda Teresa, Martin Luther sama-sama lagi nunggu di pintu sorga. Ada, berkembang di kampus-kampus Islam sekarang ucapan seperti ini. Ibadah hari Jumat di masjid, hari Minggu ibadah di gereja, ada. Muncul, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Tanpa bawa iman, gara-gara jauh dari ulama. Ulama sumber kekuatan. Luar biasa sabda Nabi ini. Ternyata sekarang sudah hampir terbukti. Bagaimana ulama yang hak, ulama yang istiqamah dikebiri. Dimulailah gerakan-gerakan mengkebiri ulama terlebih dahulu. Karena ulama adalah sumber kekuatan moral, akhlak, iman, mental, spiritual. Adanya di ulama. Ulamanya dirusak. Disuruh sertifikasi dulu lah. Setelah sertifikasi nanti diuji. Kalau lulus dapat SIM. Sertifikat. Baru boleh khutbah di masjid-masjid. Fahamlah kita. Nanti begitu udah khutbah di masjid-masjid. Nanti pemerintah ngasih tahu pembahasannya yang sudah punya ini. Ini aja ya pembahasannya. Dikasih teks. Khotib yang boleh khutbah dikasih teks. Nggak boleh keluar dari ini. Kalau menyimpang dari ini, dari teks ini, maka apa? Pembahasannya yang lain. Nggak nyampe tuh ilmu kepada masyarakat. Bodoh jadinya tuh masyarakat.
Padahal cuma seminggu sekali Allah berikan khutbah supaya mengingatkan pada ketakwaan. Nanti diajarkan yang lain-lain. Ulama yang tetap istiqomah mengajarkan apa adanya kehidupan di dunia ini akan dicap sebagai lawan, sebagai musuh negara, sebagai orang yang berbahaya. Padahal yang dia sampaikan kebenaran, ya ikhwan. Akan dicap ini, dicap itu, dikriminalisasi, dipenjarakan, diusir, dibuang. Sehingga orang-orang ketakutan. Tak lagi mampu untuk mengajarkan Islam. Tapi yang dimunculkan justru ada ulama-ulama, justru ulama yang bejat. Ulama yang tergiur dengan dunia, ulama yang cinta dunia. Dikenal dalam bahasa agama adalah ulama usu. Mereka akan dipegang oleh para umaro sebagai apa? Sebagai justifikasi, sebagai pembenaran, sebagai ulama rujukan. Walaupun mereka bisa menjual apapun dari agama ini demi urusan kepentingan dunia. Bukan kepentingan akhirat, bukan keselamatan rakyat. Fatwa-fatwa sudah disiapkan orang-orangnya. Oleh karena itu ibadah Allah, nggak ada cara lain. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ulama'u ummati ka'ambiya Bani Israel. Ulamanya umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Zaman dulu orang-orang Bani Israel ngumpulnya tuh di nabi-nabi mereka. Tempat minta fatwa, tempat minta ngumpul, tempat base campnya mereka. Di para anbiya. Begitu para nabi sudah tidak ada, tinggal ulama sekarang. Nabi udah nggak ada sekarang. Tinggal ulama, di situ ada ilmunya nabi. Ini juga sekarang yang dianggap sebagai bahaya. Sebenarnya bahaya bagi iblis dan kroni-kroninya. Bahaya bagi setan dan jaringan-jaringannya. Karena ulama tetap menjaga keseimbangan ruhani, jasmani, fikri. Itu semuanya diatur dalam aturan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita sudah membuktikan saat sekarang ini apa yang terjadi di negeri kita. Ketika para ulama sudah mulai dijauhi, ketika para ulama sudah mulai dikebiri dan dikangkangi, bahkan dikhianati, agama juga akan dikhianati. Maka saat sekarang ini ibadah Allah, wajib buat kita untuk pandai-pandai memilih guru-guru akhirat kita. Guru-guru yang bertakwa, yang senantiasa membimbing kita dan kuatkan iman Islam dan kesabaran kita ke depan. Inilah akhir zaman. Inilah arahan-arahan yang sudah Nabi sampaikan sehingga kita nggak lagi kaget melihat situasi-situasi seperti ini. Tapi pandai-pandailah memilih daripada guru-guru istiqomah yang mengajarkan dan membawa kita benar-benar ke sorga. Bukan guru-guru yang abal-abal, yang palsu-palsuan. Dia nanti akan membawa kita ke sorga-sorgaan. Sorga-sorga yang gak jelas. Sorga-sorga yang palsu. Iming-iming palsu. Padahal sesungguhnya dia menyesatkan kita semuanya. Nabi sempat mengarahkan kepada kita. Yang paling aku takuti kata Nabi, keburukannya kepada umatku nanti terjadi. Apa yang paling Nabi takuti daripada Dajjal, daripada kerusakan Dajjal adalah ulama usu, ulama yang buruk, ulama yang cinta dunia. Ulama yang cinta dunia ini berbahaya betul. Dia merusak umat manusia, menyesatkan umat manusia pakai label agama, pakai label kiai-kiai, pakai label sorban, pakai label gelar-gelar keagamaan.
Tapi Dajjal gentleman, dia menyesatkan orang, nggak pernah bawa gelar keulamaan. Dajjal hebat, dia menyesatkan orang, tak pakai bawa dalil-dalil ayat dan hadis. Tapi ulama bisa menyesatkan orang, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Luar biasa, pakai gelar-gelar keulamaan. Semoga Allah bimbing kita, Allah ridhoi kita, dan kita minta bimbingannya senantiasa bersama ulama-ulama yang hak di jalannya, yang senantiasa rela berkorban untuk menegakkan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan jihad fi sabilillah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسوله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين. وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن بن علي وسادتنا التابعين وتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا خير الناصرين. اللهم ربنا فرق جمع الكافرين مزق وحدة الكافرين فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ووفقهم لكل إحسان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء والوباء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من البراس والجنون والجذام والقرونا وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.